A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zahir Budiman dengan NPM 2020011030040 ingin menjelaskan tentang kepemimpinan politik Indonesia. Sedikit pengantar, saya ingin mengatakan bahwa kehadiran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai mandat untuk menjalankan nawacita Jokowi JK. Khususnya nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitas, supervisi dan pendampingan. Jadi desa di zaman Jokowi JK ini, di periode yang ini itu Jokowi JK itu mempunyai visi dan misi yang disebut dengan nawacita. Itu nawacita yang ketiga itu langsung detailnya saja. Nawacita yang ketiga itu menginginkan bahwa desa itu diperkuat kembali, yang bahwasannya bahwa desa itu adalah terbelakang gitu. Konotasinya apa? Konotasi dan perspektif orang itu pasti bahwa desa itu adalah kampungan gitu kan. Biasanya kalau orang-orang kota itu membicarakan desa itu adalah kotor, kumuh, tertinggal, kolot gitu kan biasanya. Nah, dari itu makanya nawacita ini ingin membangun Indonesia daripada kata tertinggal. Nah, desa itu juga memiliki pemilihan untuk kepala desanya dan dilaksanakan setiap 6 tahun sekali, dan jabatan itu dipilih melalui legitimasi dan melalui pemilu biasanya. Jadi ada asas desa dan asas baru. Nah, asas lama itu sebelum zaman Jokowi, yaitu asas lamanya itu adalah desentralisasi residualitas. Artinya desa hanya menerima delegasi kewenangan dan urusan desa dari pemerintah kabupaten kota. Desa hanya menerima sisa tanggung jawab termasuk anggaran dari urusan yang berkaitan dengan pengaturan desanya. Jadi desa itu hanya formalitas. Saya menangkapnya, desa itu hanya formalitas, yang artinya desa itu hanya sebagai salah satu anggaran. Jadi saya nangkapnya itu kalau di sini desa asas lama ini ya, asas lama ini Indonesia itu desa itu hanya sebagai alat untuk mendapatkan anggaran lebih, ya kan? Coba jalan-jalan di desa itu kan rata-rata itu kan masih tanah tanah ya, meskipun sudah ada yang sudah di aspalnya pun juga kualitasnya jauh dari kata baik gitu loh. Saya nggak bilang jelek, tapi jauh dari kata baik. Nah, ketika di zaman Jokowi ini nawacita itu dibuat kan. Nah, muncullah asas baru. Asas baru ini adalah rekognisi subsidiaritas. Rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap desa sesuai dengan semangat Undang-Undang
1945 pasal 18B ayat 2 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Jadi desa juga mempunyai hak-hak istimewanya karena kan desa itu kan kental sekali dengan kebudayaan-kebudayaannya ya. Nanti ini ada nanti kental karena kekentalan dari kebudayaannya itu nanti akan dibahas, seru juga nanti insyaallah. Nah, maka dari itu karena karena adanya semangat juga dari Undang-Undang 1945 dan dari situ maka negara memberikan pengakuan dan penghormatan gitu terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya. Nah, apa itu? Tadi kan sudah jelaskan apa dari rekognisi ya, rekognisi. Nah, apa itu dari makna subsidiaritas? Pertama, subsidiaritas adalah lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada desa. Jadi, adanya kewenangan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada desa. Jadi, adanya proses demokratisasi gitu. Makanya dari itu kenapa adanya adanya musyawarah gitu, adanya balai desa supaya masyarakat itu bermusyawarah di situ untuk kemajuan di desa tersebut gitu. Yang kedua, negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui undang-undang. Jadi walaupun ada kewenangan lokal berskala desa, tapi ada juga tapi bukan artinya desa itu tidak memegang terhadap undang-undang. Jadi bukan artinya desa itu tradisional, tapi desa itu juga termasuk modern yang berpegang kepada undang-undang. Karena masyarakat modern adalah masyarakat yang taat kepada undang-undang, gitu ya. Jadi dari sini saya mengambil bahwa subsidiaritas ini bertujuan untuk menjadikan masyarakat desa itu lebih pintar, karena kan biasanya kalau hanya terhadap hukum tradisional itu kan susah gitu. Kayak kalau di magnet itu kutub utara kutub selatan dengan kutub, pokoknya nggak bisa nyatu gitu, berseberangan kutubnya. Nah, yang ketiga, pemerintahan tidak melakukan campur tangan intervensi dari atas terhadap kewenangan lokal desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa. Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung prakarsa dan tindakan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Nah, jadi desa itu ada hak anti intervensi, intervensi ya. Tidak ada campur tangan. Jadi misalkan kalau ada keluhan-keluhan dari desa tersebut nanti ajukan ke pemerintah gitu ya. Contohnya seperti kayak jalan rusak atau kalau sekarang kan kayak bansos itu, bantuan sosial itu kayak di desa-desa itu kayak kurang gitu. Malah malah seharusnya yang bantuan sosial itu adanya di desa-desa, tapi malah yang terlihat itu seperti di Jakarta, seperti di kota-kotanya. Padahal yang lebih membutuhkan kemungkinan itu di desa gitu ya. Contohnya seperti masker gitu. Saya lihat waktu kemarin saya sedang
sedang berjalan bersama teman-teman saya ke Pelabuhan Ratu itu, Sukabumi. Itu Pelabuhan Ratu itu tidak termasuk desa ya, tetapi masyarakat di sana itu tidak ada yang namanya masker itu masker itu sulit ditemukan. Orang yang memakai masker itu sulit ditemukan. Artinya eh apa ya? eh Apa sih namanya kalau itu? Kayak eh ininya untuk COVID-19 itu apa sih namanya? Pemberitahuan tentang COVID-19 itu yang kayak yang bahwasanya untuk penggunaan masker ibu 3M gitu ya. Itu sangat kurang sekali di sana. Selanjutnya tipe kepemimpinan desa. Yang pertama ada regresif. Regresif dapat dimaknai sebagai kepemimpinan yang berwatak otokratis. Secara teori kan otokratis berarti pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang gitu ya. Otoriter, satu orang. Nah, salah satu cirinya adalah anti perubahan, anti kritik, anti perubahan gitu ya. Terkait dengan perubahan tata kelola baru tentang desa, baik itu musyawarah desa, usaha ekonomi bersama desa dan lain-lain sudah pasti akan ditolak gitu. Desa yang parokial hidup bersama berdasarkan garis kekerabatan agama etis atau yang lain, serta desa-desa korporatis tunduk pada kebijakan dan regulasi negara biasanya melahirkan kepemimpinan seperti ini. Jadi terlalu yang kebangsaannya sangat kuat. Bangsa kan seperti yang tadi ini parokial itu kan hidup bersama berdasarkan garis kerabatan, agama etis atau yang lain. Itu kan artinya bangsa ya, karena bangsa itu kan adanya satu kedarahan. Terlalu kuat, terlalu fanatik juga nggak boleh. Serta desa-desa yang korporatis, tunduk pada kebijakan ada regulasi negara. Nah ini biasanya itu yang korporatis ini dia itu salah satu desa-desa yang kapital gitu, yang benar-benar yang seperti dia itu lancar anggarannya gitu loh. Nah itu digunakan. Nah dari kelancaran anggaran itu biasanya disalahgunakan oleh pemerintah desanya. Nah selanjutnya ada konservatif involutif. Merupakan model kepemimpinan ini ditandai dengan hadirnya kepala desa yang bekerja apa adanya, menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak berupaya melakukan inovasi, perubahan yang mengarah pada demokratisasi dan kesetaraan rakyat. Kepemimpinan tipe ini pada umumnya hanya melaksanakan arahan dari atas, melaksanakan fungsi kepala desa secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi kepala desa. Nah, biasanya kalau ini tuh tipe kepemimpinan yang nggak mau ribet. Terus sama yang tertutup. Ini nggak terbuka. Biasanya kayak orang-orang yang kurang dipandang biasanya. Tapi dia tuh kayak mungkin dipandang karena dia itu sesepuh. Karena sesepuhannya ini jadi kurang pemikirannya itu kurang inovasi gitu ya, karena kan kalau misalnya sudah tua itu kan bukannya saya menjelekkan orang tua, tapi kan karena seperti seperti kata orang bahwa sejarah itu terulang, berarti kan semakin tua semakin kembali seperti anak kecil gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa semakin tua itu berarti orang semakin pemikiran itu seperti kembali ke anak kecil. Nah itu sulit gitu loh. Jadi kekanak-kanakannya itu kembali lagi. Makanya itu sulit untuk berinovasi. Hanya mementingkan seperti yang sudah menjadi kebiasaan, seperti misalnya anggaran desa terhadap pemberdayaan
usaha masyarakat gitu. Terus seperti pemberdayaan untuk eh, kesi- apa pemberdayaan untuk kayak anggarannya setiap bulan itu, setiap tahun itu kayak gegabah gitu, gerabah, apa sih, padi, benih-benih padi itu. Nah, selanjutnya ini biasanya ini yang di kota-kota yang biasanya pemimpinnya itu berasal atau yang memiliki wawasan yang luas, yaitu adalah inovatif progresif. Kepemimpinan tipe ini ditandai dengan adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Model kepemimpinan ini tidak anti terhadap perubahan, membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan serta akuntabel. Dengan pola kepemimpinan yang demikian, kepala desa tersebut justru akan mendapatkan legitimasi yang lebih besar dari masyarakatnya. Nah, biasanya karena eh, ini tuh termasuk kayak orang-orang yang berwawasan luas, terus yang memiliki hubungan sosial yang baik dengan eh, anggota-anggota masyarakat desanya gitu. Nah, akan tetapi biasanya karena dibalik kelebihannya ini, dia tuh mempunyai sifat yang buruk, yaitu adalah licik. Nah, karena dia didukung oleh masyarakatnya dan masyarakatnya juga terpercaya gitu, ikut percaya gitu loh, maksudnya kayak bahwa kelihatan gitu loh, tetapi kan kelihatan kemajuannya gitu loh, tapi biasanya tipe tipe kepemimpinan ini tuh sering sering melakukan pencitraan dan melakukan korupsi biasanya. Nggak sering sih, tapi adalah korupsi sedikit-sedikit. Yang paling sering itu adalah yang pertama dan yang kedua, karena kan hanya melakukan yang formal, yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, kalau ini biasanya itu eh apa ya hmm, sedikit kemungkinan melakukan korupsi, tetapi sering sekali melakukan pencitraan gitu. Padahal pencitraan juga nggak apa-apa sih, cuman kan biasanya kalau masyarakat desa itu kan orang melakukan pencitraan itu konotasinya buruk gitu loh, persepsinya buruk gitu loh. Nah, karena tadi sudah nah ini yang saya sebutkan, kewenangan lokal. Selain itu, undang-undang desa juga merinci kewenangan lokal berskala desa yang antara lain meliputi bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Jadi desa ini mempunyai hak istimewa karena kan eh, desa itu mempunyai asal usul yang berbeda-beda dan memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Nah, di bidang pemerintahan desa nih, kewenangan lokal berskala desa meliputi penetapan dan penegasan batas desa, pengembangan sistem administrasi dan informasi desa, penetapan organisasi organisasi pemerintahan desa, penetapan BUM desa, penetapan APB desa, penetapan peraturan desa dan lain-lain sebagainya. Nah, makanya dari itu tipe kepemimpinan yang tadi seperti inovasi progresif itu sangat penting di dalam pemerintahan desa, eh, pemerintahan desa ini. Yang biasanya kepala desanya itu kan harus inovasi, yang peraturan-peraturan desanya itu harus inovasi. Jadi bisa mencampurkan undang-undang dengan hukum istiadatnya gitu loh. Jadi nggak saling bermusuhan. Nah, yang selanjutnya kewenangan lokal berskala desa di bidang pembangunan desa meliputi pelayanan dasar desa, sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal desa, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa. Nah, ini biasanya itu kayak
pembangunan balai atau perbaikan jalan atau perbaikan jembatan, pembangunan jembatan. Soalnya kan biasanya kalau desa-desa itu kayak lewatin sungai-sungai gitu kan. Selanjutnya bidang kemasyarakatan desa, kewenangan lokal skala desa. Bidang kemasyarakatan desa itu membina keamanan, biasanya Linmas, disebutnya Linmas kalau desa itu. Kalau di sini Hansip atau Satpam. Yang kedua, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa, membina kerukunan warga masyarakat desa, memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa, dan melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa. Desa itu kan kental sekali dengan katanya dengan gotong royong gitu kan. Seperti di mana itu ya, yang adanya adat istiadat itu pindah rumah gitu loh. Itu kan gotong royong berarti kan sangat kuat gitu loh. Nah, itu kan kalau di masyarakat kota itu kan kayak pindah rumah kan berarti dia itu kan membeli rumah baru. Sedangkan kalau itu kan enggak, dia pindah rumah diangkat gotong bareng-bareng gitu loh. Melihara perdamaian. Biasanya kalau konflik di antara di antara masyarakat desa itu kayak ibu-ibunya julid gitu, kayak adanya kesenjangan gitu, kayak kayak misalnya masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan dengan kekerabatan. Biasanya kalau masalah-masalah seperti kekerasan tuh jarang gitu loh. Paling masalah-masalah yang kayak gagal panen gitu, terus kayak masalah sengketa tanah gitu. Selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat, di bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu pengembangan seni budaya lokal, perorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat, fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat, fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel dan lain-lain. Jadi saya melihat ada yang menarik di sini adalah perempuan. Nah, biasanya kalau orang-orang desa itu menganggap perempuan itu sangat remeh gitu loh. Karena walaupun sekolah setinggi apapun pasti dia akan berada di dapur gitu loh, dan akan melayani istri. Nah, itu filosofi dari wanita itu adalah dari filosofi Jawa, diambil dari filosofi Jawa, arti Jawa yang artinya waniditoto. Itu adalah bahan tataan gitu loh. Yang artinya dia itu kerjanya cuma monoton gitu. Walaupun memang setiap manusia kan kerjanya monoton ya, kayak misalnya pria adalah menafkahi keluarganya atau memanjakan dirinya, pasti kan kayak gitu kan. Setiap orang manusia kan akan memanjakan dirinya, makanya dia bekerja gitu loh. Dan monoton kerjanya juga. Kerjanya itu aja. Setiap pagi, setiap hari bangun pagi gitu. Terus pulang dengan keadaan capek, letih, dan akan tidur, sedangkan akan berulang-ulang setiap minggunya seperti itu. Nah, itu monoton. Nah, tapi di sini kayak perempuan itu diajak 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 berorganisasi gitu loh. Makanya kalau di lingkungan saya itu adanya namanya PKK gitu loh, ibu-ibu PKK. Mungkin kalau di eh, kalau di desa itu mungkin sama kayak PKK itu, ibu-ibu PKK, cuman namanya berbeda-beda gitu loh. Kan sesuai dengan kebijakan-kebijakan dari kepala desanya gitu kan. Disebut apa, ada organisasi tersebut. Ada juga yang disebut dengan PGRI gitu loh. Jadi biasanya perempuan-perempuan ini diajarkan pendidikan itu di PGRI gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.